Selamat pagi teman-teman, salam sejahtera bagi kita semua. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Revo Ade Setiawan. Di sini saya sebagai moderator pada podcast pada hari ini. Sekaligus saya sebagai Ketua Angkatan 8 Kelompok 3 pada Laksa tahun 2022. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan teman-teman saya pada Angkatan 8 Kelompok 3 ini. Itu ada Bang Saleh dari Kansar Palangkaraya, ada Nur Ardi dari Kansar Surabaya, ada Pak Sudiarto dari Kansar Cilacap, ada Tirta dari Kansar Natuna, ada Mas Sabil dari Sekretariat Utama, ada Mas Imam dari Biro Hukum dan Kepegawaian, ada Henry dari Kansar Banten, ada Bang Dedi, teman saya di Tarakan, ada Mas Bisma dari Kansar Surabaya, dan terakhir yaitu wanita sendiri di Angkatan 8 Kelompok 3, yaitu Mbak Hastari dari Kansar Cilacap. Baik, langsung saja kita mulai untuk podcastnya pada pagi hari ini dengan judul Saya Bangga Berbangsa dan Bernegara Indonesia. Yang pertama, saya akan mau bertanya kepada Kek Tirta. Apa yang Anda ketahui tentang menyangkut dengan bangga berbangsa dan bernegara pada kesempatan pagi ini, Kak? Silakan. Selamat pagi, semangat pagi rekan-rekan semua. Terima kasih Pak Ketua atas kesempatannya, di mana sesuai dengan pembahasan topik kita, bangga berbangsa dan bernegara, menurut pandangan saya, merupakan salah satu hal yang penting, di mana kita sebagai calon ASN harus memiliki jiwa untuk bangga terhadap negara Republik Indonesia ini. Untuk menerapkan itu, kita wujudkan dengan kesadaran akan berbangsa dan bernegara. Banyak cara, salah satunya menjunjung tinggi kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi kita. Selain itu, dapat juga diberikan dengan rasa memiliki atau rasa toleransi terhadap segala bentuk perbedaan yang ada di tengah kehidupan kita bermasyarakat. Di mana perbedaan ini di negara kesatuan Republik Indonesia ini, tentunya kita harus menjaga agar dari perbedaan ini tidak terpecah belah, tidak mudah terprovokasi, tidak mudah terhasut warga bangsa negara Indonesia ini. Jadi rekan-rekan, kita harus bangga memiliki perbedaan yang ada di NKRI dan harus selalu dijaga hingga akhir hayat. Indonesia majemuk, rekan-rekan. Harus bangga memiliki perbedaan, harus bangga memiliki banyak suku, bangsa. Saya bangga menjadi warga negara Indonesia. Terima kasih, Pak Ketua. Demikian yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih, Kak Tirta. Berarti poin yang bisa saya ambil yaitu pentingnya toleransi sebagai berbangsa dan bernegara di Indonesia, ya, Kak? Betul, Pak Ketua. Sebagaimana yang telah saya sampaikan, seperti itu, Pak Ketua. Baik, selanjutnya saya akan bertanya kepada Mas Bisma. Bagaimana wujud tindakan atau perilaku sebagai ASN dalam mengedepankan bentuk bangga berbangsa dan bernegara? Siap, terima kasih Pak Ketua. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Untuk jawaban saya, sebagai ASN, wujud tindakan atau perilaku bangga berbangsa dan bernegara
kita sebagai ASN harus bersikap sesuai moto ASN, yaitu berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Dengan begitu, kita bisa mewujudkan target pemerintah untuk mewujudkan ASN yang bermutu atau berkualitas tinggi dalam melayani masyarakat dan mengabdi pada negara Indonesia. Siap, terima kasih Pak Ketua. Berikut jawaban saya. Oke, baik. Terima kasih Mas Bisma. Ada poin Siap. yang bisa saya ambil, yaitu untuk sebagai ASN kita harus mengedepankan berakhlak agar misi pemerintah itu tercapai. Baik, Siap, Pak Ketua. selanjutnya saya akan tanya ke Mbak Hastari. Sebagai calon ASN Basarnas, tindakan apa yang mencerminkan bangga terhadap bangsa Indonesia? Silakan, Mbak. Terima kasih. Terima kasih Pak Ketua atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Kita sebagai calon aparatur sipil negara haruslah bangga terhadap bangsa Indonesia. Sikap atau tindakan yang dapat kita wujudkan sebagai wujud bangga terhadap bangsa Indonesia yaitu mengabdi kepada negara, rakyat Indonesia, kemudian dapat selalu menjaga nama baik bangsa dan negara dalam setiap tindakan dan tidak merendahkan atau membandingkan bangsa Indonesia dari sisi negatif maupun sisi positifnya terhadap bangsa-bangsa lain. Kemudian kita juga harus selalu berupaya untuk memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara melalui ide-ide kreatif dan inovatif guna mewujudkan kemandirian bangsa sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas masing-masing. Kemudian kita juga harus selalu mengutamakan produk-produk Indonesia baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam mendukung tugas sebagai aparatur sipil negara, seperti halnya kita menggunakan batik. Kemudian kita juga harus selalu menempatkan produk industri kreatif atau industri hiburan tanah air sebagai pilihan pertama dan mendukung perkembangannya. Dan saya Indonesia, saya bangga. Baik, terima kasih Mbak Terima Hastari. kasih. Untuk selanjutnya akan saya bertanya kepada Bang Saleh. Apa saja sih contoh yang dapat dilakukan dalam berbangsa dan bernegara? Dan mungkin sedikit bisa penjelasannya. Terima kasih Bang Saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Waalaikumsalam. di sini ada 10 bagaimana dapat yang kita lakukan dalam berbangsa dan bernegara. Salah satunya yaitu menghargai berbagai pendapat. Untuk jenis aktivitas yang pertama yang cocok untuk dicoba secara langsung adalah dengan menghargai berbagai pendapat yang disampaikan oleh lainnya. Berbagai pendapat ini dapat ditemui dengan mudah di beberapa acara, sehingga yang diperlukan setiap orang adalah keyakinan, ketekunan mencoba. Saat ini memang banyak orang yang ternyata masih saja merasa tersinggung atau bersikap terlalu berlebihan ketika menemukan pendapat yang berbeda. Padahal baik di dalam kalangan keluarga maupun profesi, sikap seperti ini bisa menjadi hal terpenting demi menjaga hubungan yang ada. Yang lainnya yaitu menjaga nama baik. Yang ketiga, selalu menjalankan kewajiban. Tidak kalah penting dari 2 contoh yang sebelumnya, ada juga contoh yang menarik lainnya, hanya dengan menjalankan setiap kewajiban secara rutin. Setiap orang hanya perlu menjalankan setiap kewajiban yang dimiliki tersebut, baik dalam lingkungan di keluarga maupun masyarakat. Yang keempat, yaitu berjiwa gotong royong. Yang kelima, menampilkan rasa bangga NKRI. Yang keenam, mengutamakan kepentingan umum. Yang ketujuh, saling menghormati perbedaan. Untuk contoh, sikap kesadaran dalam berbangsa dan bernegara ini bisa dilakukan oleh setiap orang hanya dengan menghormati perbedaan yang ada. Kali ini tidak hanya perbedaan yang berkaitan dengan pendapat dari orang lain, namun juga perbedaan dalam perihal suku dan agama. Belum lagi perbedaan pilihan akan profesi atau pendidikan seseorang. Yang kedelapan, yaitu menghindari adanya kesenjangan. Yang kesembilan, menunjukkan tanggung jawab. Dan yang kesepuluh, disiplin menaati aturan.
Terakhir yang bisa menjadi contoh yaitu menaati aturan yang ada. Walaupun begitu, setiap aturan yang ada tersebut tidak hanya perlu ditaati oleh setiap orang, namun juga melakukannya dengan cara disiplin. Setiap orang harus menaati aturannya dengan menyesuaikan pada waktu masing-masing. Untuk sementara itu Pak Ketua yang bisa saya sampaikan untuk apa yang bisa kita lakukan dalam berbangsa dan bernegara. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Saleh atas jawabannya yang bagus sekali. Selanjutnya saya akan bertanya, ini untuk beberapa teman-teman ya. Pertanyaannya adalah, sebagai warga negara Indonesia, apa saja yang dilakukan untuk menunjukkan bahwa kita bangga berbangsa dan bernegara? Yang pertama kali menjawab, silakan Cap Henry, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Pak Ketua untuk mewujudkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Ada beberapa cara sebagai berikut. Menjunjung tinggi kesadaran, menjunjung tinggi bersama ketimbang kepentingan pribadi dan golongan tertentu. Menggunakan Pancasila sebagai pedoman dasar dalam kehidupan sehari-hari, memupuk rasa cinta tanah air di dalam diri. Sesuai core value ASN, kita berakhlak dan bangga melayani bangsa. Jadi bangga melayani bangsa itu udah cukup bagi kita ASN untuk menanamkan bahwa kita tidak membeda-bedakan golongan tertentu dalam melakukan pelayanan. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih Cap Henry atas jawabannya. Selanjutnya, bagaimana Mas Imam atas pertanyaan yang tadi? Sebelumnya terima kasih banyak Pak Ketua. Assalamualaikum teman-teman semua, selamat pagi. Sebagai warga Indonesia, bagaimana cara kita untuk menunjukkan kalau kita bangga menjadi warga negara Indonesia? Ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Salah satunya dengan menunjukkan menjunjung tinggi kebudayaan Indonesia. Indonesia dikenal dengan kebudayaannya yang banyak, ya kan? Akan kaya akan kebudayaan dan menjunjung tinggi ini kebudayaan nasional berarti kita menunjukkan rasa bangga sebagai warga negara Indonesia. Contohnya dengan memakai pakaian adat dalam peringatan hari-hari besar nasional, dengan memakai batik, dan mempelajari kebudayaan Indonesia yang banyak. Yang kedua, dengan menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Indonesia adalah bangsa yang majemuk dengan berbagai macam suku bangsa dan pastinya bahasa daerah masing-masing. Dengan bahasa Indonesia bisa menjadi pemersatu untuk semua perbedaan itu. Yang ketiga, dengan mengembangkan sikap dan karakter sesuai nilai Pancasila. Mengembangkan sikap dan karakter sesuai nilai-nilai yang dikandung Pancasila juga sangat penting dilakukan. Misal, menjaga toleransi antar umat beragama, mengutamakan persatuan dan kesatuan, bermusyawarah untuk mencapai kata mufakat, bersikap adil, dan selalu menghormati orang lain. Terima kasih, sekian Pak Ketua dari saya. Baik, terima kasih Mas Imam atas jawabannya. Selanjutnya bagaimana Pak Sudi? Silakan. Rekan-rekan cek. Terima kasih atas kesempatannya. Izinkan saya menyampaikan tentang bagaimana perilaku bangga berbangsa dan bernegara. Jadi alasan utama saya sendiri bangga menjadi bangsa Indonesia karena yang pertama dan utama tentu karena saya dan kita lahir dan besar di negeri Indonesia tercinta ini. Maka apapun ceritanya, bagaimanapun caranya, kita harus berusaha mempertahankan kesatuan Republik Indonesia. Modal utama tegaknya NKRI yang pertama itu adalah persatuan dan kesatuan. Jadi inilah yang saya tonjolkan bagaimana perilaku berbangsa dan bernegara, berbangga berbangsa dan bernegara ialah dengan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian persatuan sebagai bangsa tidak akan kuat bila kita tidak memiliki kebanggaan terhadap NKRI itu sendiri. Bangga sebagai bangsa dan bertanah air Indonesia dapat terwujud dalam bentuk merasa besar hati
bukan sombong, tapi kita merasa besar hati dimanapun kita berada, atau merasa bahagia dan merasa gagah menjadi bangsa Indonesia. Jadi kita tidak minder, tidak inlander, tidak insecure dengan bangsa lain. Kemudian untuk praktek bangga berbangsa negara itu sendiri di lingkup yang paling kecil, diantaranya di lingkup kerja, tentu kita harus yaitu tadi poinnya bersatu, menghindari sikap saling adu domba, menjadi penengah bila terdapat perselisihan pendapat di antara sesama rekan maupun kawan, alih-alih memperuncing perbedaan, sehingga dapat merusak persatuan dan kesatuan tersebut. Sekian Pak Ketua dan rekan-rekan, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sudi atas jawabannya. Selanjutnya, Kep Ardi dipersilakan untuk menjawab. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tindakan yang dilakukan sebagai wujud rasa bangga berbangsa dan bernegara adalah dengan menjalankan tugas dan tanggung jawab secara disiplin dan bertanggung jawab. Dan kita juga bisa mengajak rekan-rekan kita untuk mengembangkan rasa berbangga berbangsa dan bernegara di unit kerja masing-masing. Dan kita bisa juga mengajak saat kita kolaborasi dengan instansi lain, kita bisa mengembangkan rasa bangga berbangsa dan bernegara. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Ardi atas jawabannya. Selanjutnya yang yaitu Mas Sabil, dipersilakan. Sebelumnya terima kasih, selamat pagi, izin menjawab. Menurut saya salah satu bentuk ataupun cara menunjukkan kalau kita itu bangga menjadi warga Indonesia adalah dengan disiplin mentaati dan menjalankan peraturan perundang-undangan yang telah disahkan. Nah, itu adalah salah satu bentuk pengamalan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar itu sendiri dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, salah satu contoh perilaku penerapannya di lingkungan kerja atau kantor besar kita adalah datang tepat waktu dan pulang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Juga mengikuti kegiatan upacara bendera mingguan maupun dalam acara-acara peringatan hari tertentu seperti 17 Agustus dan lainnya. Dan juga mengikuti aturan berseragam seperti memakai batik dan juga memakai batik di hari Jumat. Bahwasanya batik itu adalah produk dari negeri kita sendiri dan kita bangga dengan itu sebagai salah satu cinta kita terhadap budaya yang ada di Indonesia. Dengan begitu, disiplin yang kita lakukan akan menjadi contoh yang nantinya akan ditiru oleh masyarakat di sekitar kita. Dan itu adalah salah satu bentuk cara bahwasanya kita bangga menjadi warga Indonesia. Di luar itu masih banyak lagi yang bisa kita lakukan seperti itu. Sekian, terima kasih. Baik, Mas Sabil, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan terakhir untuk Bang Dedi, yaitu Anda sebagai calon abdi negara, apapun untuk partisipasi dan tindakan Anda sebagai abdi negara dalam membela negara. Silakan. Terima kasih Pak Ketua, rekan-rekan semua. Seperti yang disampaikan Pak Ketua tadi, ada beberapa pertanyaan terkait mengenai masalah sebagai calon abdi negara. Bentuk partisipasi dan tindakan sebagai abdi negara itu apa gitu. Dan menurut saya sebenarnya kita sudah diatur perihal mengenai masalah membela negara. Di peraturan itu ada di Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap warga negara itu berhak dan wajib ikut serta dalam upaya dalam membela negara. Dan terus mengenai masalah bentuk partisipasi sesuai dengan aturan-aturan yang sudah disampaikan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, yaitu mengenai apa sih partisipasinya. Dan salah satu partisipasi yang menurut saya pribadi yaitu mengabdi sesuai dengan profesi, seperti juga yang disampaikan oleh Mbak Hastari tadi bahwa ada sistem pengabdian
berdasarkan profesi atau kemampuan dari seorang itu. Dan lanjut ke mengenai masalah tindakan-tindakan, kebetulan kita ini di salah satu organisasi SAR atau organisasi tim kemanusiaan lah ya. Kita apa yang perlu kita lakukan, ya kembali lagi seperti yang saya katakan tadi bahwa bela negara adalah hak dan kewajiban bagi WNI atau warga negara Indonesia sesuai dengan kedudukan, tugas, dan profesinya. Dan salah satu profesi kita di sini sebagai tim atau bagian dari tugas kemanusiaan itu setidaknya bisa kita berkontribusi dalam menanggulangi dampak akibat perang atau bencana. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih rekan-rekan semua. Saya bangga jadi bangsa Indonesia. Jadilah sebagai ASN yang membela negara, bukan jadi beban negara. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Riki atas jawabannya. Baik, untuk closing acara kita mungkin ketika saya bilang 1, 2, 3, terus teman-teman bilang, kami pemuda Indonesia bangga berbangsa dan bernegara Indonesia. Bagaimana teman-teman? Siap. Oke. On mic semua ya. 1, 2, 3. Kami pemuda Indonesia berbangsa dan bernegara Indonesia. Dan negara. Baik, terima kasih teman-teman. Siap. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak Ketua.